Siapa saja yang mengaku hamba pasti diuji, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Setiap manusia itu akan diuji dengan kadar kesanggupan, dan selalu berhubungan dengan apa yang dijalani. Semakin seseorang itu mau menjalani laku ujian sebelum diuji, maka ujian yang akan diterima akan makin ringan, walau sebenarnya sama kadarnya, tapi menjadi ringan karena telah membiasakan diri menjalani ujian itu. Manusia itu akan diuji dengan lapar, ekonomi, huru-hara, kehilangan istri, keluarga, anak, kedudukan, kecelakaan, dan berbagai penyakit. Itu semua bisa dipastikan akan menimpa manusia, jika manusia itu tidak mempersiapkan diri. Artinya tidak melakukan amalia riyadhah, entah puasa, entah menahan keinginan dari apa yang dikehendaki nafsu, dan selalu menuruti, bahkan cenderung mengejar apa yang terlintas dibisikkan nafsu, selalu berusaha dituruti. Maka ketika diuji dengan ujian, seketika rasa sakitnya akan berlipat-lipat. Rasa kehilangannya seperti sebuah pohon yang terhujam dalam ke bumi, lantas dicabut dengan paksa, maka akan terjadi lubang di bagian jiwa yang menganga. Sebaiknya seorang itu memang harus mempersiapkan diri, dan selalu mempersiapkan diri, sehingga ketika terjadi ujian itu datang, segala persoalan itu akan tenang dihadapi. Dan dengan ketenangan segala sesuatu itu akan mudah dicari solusi terbaik. Seringkali karena tanpa persiapan, dan hidup cenderung menuruti kesenangan, ketika ujian itu menimpa, maka seakan di dunia ini hanya kita sendiri yang mengalami perihnya cobaan itu. Tak ada orang lain yang mengalami keperihan cobaan serupa kita, sehingga tangis sedih, seumpama mengeluarkan air mata darah belum cukup menuntaskan dan menjelaskan sakit yang kita derita. Padahal tidak seperti itu, setiap manusia itu punya urat, dan punya rasa sakit yang sama. Hanya orang yang sebelumnya mempersiapkan diri, dan orang yang selalu waspada yang akan memetik buah manis perjalanan hidupnya. Di dunia ini tempatnya ujian, siapa saja yang mengaku hamba pasti diuji. Sebetulnya tahapnya sama, dan ujiannya tak jauh berbeda. Yang memberikan ujian itu Allah, dan Allah akan memberikan ujian yang ada di dekat sekitar kita. Entah diuji sama istri, atau diuji anak, anak diuji orang tua, lingkupnya itu-itu saja. Tidak mungkin ujian itu di luar jauh dari kita. Jangan menyangka setiap ujian yang kita lewati itu pasti lulus. Bisa jadi itu suatu saat akan diuji lagi dan diulang lagi. Maksud Allah agar mengkokohkan hati kita, agar lebih kuat hati hambanya. Karena ujian itulah bukti yang sesungguhnya, bukan dari hasil ibadah dan zikiran kita yang membuat kita kokoh. Tetapi ujian itulah yang membuat hati kita kokoh. Sudah biasa ditempa bukan sekali melainkan harus berulang kali agar menjadi terbiasa. Bukan juga karena kita menyatakan belum lulus dalam ujian, tetapi Allah lah yang memberi ujian, dan maka Allah lah yang meluluskan ujian, karena Allah lah yang memberi kesabaran dan keikhlasan dalam proses ujian. Bukan karena kita buat-buat sabar agar dilihat orang sabar dalam ujian, tetapi Allah lah yang lebih tahu inti hati kita, karena kita baru tahap belajar, belum dalam tataran makam ikhlas. Jadi jangan kita merasa aman setelah diuji, tetapi sebagai hamba kita harus siap kapan saja diuji. Walaupun ujian itu pahit sekalipun, dan walaupun harus berulang-ulang kali. Jika Allah tidak menghendaki kamu menjadi orang baik, maka Allah akan membiarkanmu.
kamu berbuat bagaimana juga. Allah tak akan menegurmu, sehingga semua dosa kamu lakukan, dan akhirnya kamu mati dan menerima semua yang harus kamu pertanggungjawabkan, disiksa sampai kiamat. Tapi jika Allah menghendaki kamu menjadi orang yang selamat, maka Allah akan sering menegurmu, mengingatkanmu jika kamu lalai, walau itu tidak menyenangkan bagi nafsumu. Dan jika Allah menghendakimu mempunyai kedekatan khusus dengannya, dan mempunyai derajat di sisinya, maka Allah akan menjadikan dunia ini tempat ujianmu, sekolahmu untuk mendapatkan berbagai macam titel kewalian, dan ujian kenaikan derajat akan silih berganti dilakukan padamu, agar kamu mempunyai banyak titel kedudukan di sisinya. Kamu ingin diuji dengan type teguran, atau mengambil tes ujian sendiri lalu kamu isi kolomnya dengan santai? Sebenarnya sama, kamu itu akan diuji Allah dengan ujian plus teguran. Kalau ujian kayak begitu ya tergantung Allah yang nguji. Tapi kalau kamu mengambil ujian kamu sendiri, dengan berlapar-lapar puasa, dengan sendirian duduk sendiri berzikir, dengan sendirian dikala orang tidur kamu terjaga melakukan sholat malam, kalau sudah begitu namanya kamu mengambil ujianmu, lalu kamu jalani sendiri dengan pelan-pelan. Sebab sebenarnya konteksnya sama, diuji sakit tak boleh makan ini itu, dilarang dokter makan ini itu samakan dengan puasa. Juga sama saat terbaring sakit sendirian, tak ada orang yang mengurusi. Itu seperti kamu duduk sendirian zikir di tengah malam tak ada yang mengurusi. Jadi ambil ujian dulu, agar tak Allah yang mendatangkan ujian berbentuk teguran padamu. Bisa saja Allah mengambil kakimu, agar kamu tak sering-sering jalan ke tempat maksiat. Atau Allah mengambil kedua tanganmu agar kedua tanganmu tak kamu pakai berbuat dosa. Juga bisa saja Allah mengambil onderdil lain di tubuhmu, atau menaruh tumor ganas ke tubuhmu, maka ambil ujian sendiri, sehingga Allah menaikkan derajatmu tanpa harus mengambil salah satu bagian tubuhmu. Hidup di dunia ini perjuangan untuk kita punya kedudukan di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi, bukan di dunia ini. Mati itu adalah awal perjalanan panjang di akhirat sana kelak. Jika kita meninggal tanpa punya derajat di akhirat maka kita mati sia-sia. Mungkin kita hanya menjadi tahanan di akhirat disiksa sampai kiamat nanti datang. Tapi kalau kita punya derajat kedudukan di akhirat maka di akhirat adalah awal tugas kita kelanjutan di dunia ini. Bisa jadi kita dilahirkan kembali sebagai orang lain untuk bertugas melanjutkan pencarian derajat di dunia ini, atau di bumi yang lain. Karena selain bumi yang kita tempati ini, masih ada 6 bumi lain, yang jika bumi ini kiamat, maka bumi lain yang 6 itu masih belum kiamat, dan akan kiamat satu persatu berurutan. Setelah semua kiamat baru semua manusia dikumpulkan untuk menerima catatan amalnya. Jika di bumi ini kita tidak menanam amal sebanyak-banyaknya maka kita tak akan mempunyai derajat apa-apa di sisi Allah. Dan untuk memiliki amal yang banyak itu, tidak bisa kita bekerja beramal sendirian. Diumpamakan orang sholat sampai ngebul keluar asapnya karena siang malam sholat, belum tentu punya derajat di sisi Allah. Karena amal itu butuh keikhlasan dan benar dalam menjalankan. Lalu untuk agar orang-orang beriman itu banyak amalnya, Allah memberi anugerah ujian. Allah memberitahukan keutamaan beramal dengan berjamaah,
bersama-sama lebih baik dari amal sendirian, dan Allah mendatangkan iblis untuk dijadikan ujian, agar manusia cepat naik derajatnya, tapi kebanyakan manusia kemudian malah tertipu daya oleh tipuan dan rekayasa iblis. Kadang manusia diberi cobaan dan ujian yang seakan seperti rantai yang tak putus, sambung menyambung datang bak gulungan ombak menerpa pantai, dan datangnya tak menunggu diri siap dulu dan kuat dulu menghadapi. Kuat lemahnya diri dalam menghadapi tes ujian oleh Allah sebenarnya telah diatur rapi oleh Allah, dan sebenarnya juga tidak melampaui batas kesanggupan. Tapi kemudian masa lalu keteguhan hati dan kejadian yang melingkupi seorang hamba dari perbuatan dosa dan kesalahan itu akan membuat seseorang menjadi lemah, seperti pemain sepak bola yang jarang main dan sibuk makan makanan yang menjadi kesalahannya sehingga perutnya gendut. Sebenarnya lapangan bola ya luasnya segitu-gitu saja, tapi ketika perut telah gendut dan banyak mengkonsumsi rokok dan minuman keras, lantas lapangan yang sama menjadi sulit dilewati dengan berlari, nafas mudah ngos-ngosan. Jadi bukan salah peraturan bola atas lapangan makin lebar, tapi diri sendiri yang menganiaya diri sehingga tak kuat menghadapi tes yang sederhana. Dan perlu diingat, setiap manusia pasti akan diberi tes ujian. Ketika Allah menghendaki seseorang itu makin dekat, maka seseorang itu tetap akan diseret mendekat, diseret dengan kasar, atau diseret dengan halus. Kita yang menentukan ujian kita, atau ujian ditentukan oleh Allah dengan ujian yang kasar ketika kita tidak menjalankan ujian secara halus lewat pendekatan diri dengan berbagai laku ibadah. Sang Kiai